Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya dalam workshop hari ini, yaitu Advanced PRTG Setup. Pastikan audio Anda dalam posisi mute. Untuk rekaman workshop hari ini akan kami kirimkan ke email partisipan. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih. Saya berikan kesempatan pertama kepada Bapak Pangky Christian selaku Direktur PT 521 Teknologi Indonesia untuk menyapa kita semua. Silahkan Pak Pangky. Ya, terima kasih Mbak Nurma. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kebersamaannya bisa berkumpul kembali di dalam sesi kita, sesi lanjutan advance setup dari PRTG ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum ikut di kegiatan kita yang sebelumnya. Seingat saya sebelumnya itu kalau nggak salah tanggal 10 Mei kita buat basic PRTG setup. Nanti rekan-rekan bisa melihat di YouTube kanalnya dari 521 Indonesia ya. Nanti tinggal search saja di YouTube 521 Indonesia. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang ingin terus mengupgrade skill-nya terkait dengan PRTG. Ya, bisa ikuti terus berbagai kegiatan kita di PT 521 Teknologi Indonesia yang sekarang ini menjadi partner ya distribusi PRTG resmi di Indonesia. Nah, tugas kami memang salah satunya adalah mengedukasi teman-teman sekalian agar bisa menggunakan produk-produk khususnya PRTG. Jadi saya ulang lagi, produk PRTG tidak hanya PRTG Network Monitoring ya. Jadi sebetulnya ada 3 produk PRTG. Jadi ada PRTG Network Monitoring itu yang teman-teman sekarang sudah mendapatkan link downloadnya, itu bisa download trial sendiri, ada free 100 sensor. Kemudian juga ada PRTG Hosted Monitor, jadi ini yang berbasis cloud, dan PRTG Enterprise. Ya, jadi ada 3 produk PRTG sebenarnya, tapi yang paling banyak digunakan di Indonesia saat ini adalah PRTG Network Monitor. Sekali lagi terima kasih bersamanya. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh teman-teman di sini ada Mas Roni, Mbak Popi, ya, dan Mbak Nurma yang bantu. Ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangky atas sambutannya. Kita akan mendengarkan sharing presentasi company profile yang akan disampaikan oleh Mbak Popi Aurora selaku account partner dari PT 521 Teknologi Indonesia. Silahkan Mbak Popi. Oke, terima kasih Mbak Nurma untuk kesempatannya. Boleh di ini dulu Mbak, saya nggak bisa share screen nih. Bentar ya. Oke. Berarti stop ya? Udah coba. Oke. Oke, saya mulai ya. Selamat sore Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Izinkan saya, Popi Aurora, menyampaikan sedikit tentang company profile kami. Semenjak tahun 2005, para founder perusahaan kami telah terlibat dalam berbagai produk monitoring system. Dan semenjak tahun 2009, sudah menangani produk dari Pessler, PRTG, monitoring. Dan akhirnya di tahun 2022 mendirikan perusahaan yaitu PT 521 Teknologi Indonesia. Dan di sini kami menggunakan marketing strategi di mana dari segi harga kami sangat terbuka dan sehingga mudah dipahami oleh customer maupun partner. Dan kemudian fokus kami di sini adalah melakukan promosi di mana talenta menjadi fokus utama kami agar semakin banyak orang dapat menggunakan produk PRTG. Dan ini adalah tim kami selaku direktur ada Pak Pangky Christian dan saya sendiri sebagai account partnership dan ada Mas Roni sebagai tim support kami. Tujuan kami di sini agar banyak partner yang terlibat dan mendapat keuntungan. Dan di sini kami juga membantu dalam proses order license dalam hitungan jam.
Jadi Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian juga dapat menghubungi kami di nomor 02152905299 dan di email resmi kami di partner@521indonesia.com. Dan bisa juga kunjungi website resmi kami untuk kegiatan selanjutnya di www.521indonesia.com dan sosial media kami di @521indonesia. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Nurma. Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mbak Poppy atas presentasi company profile-nya. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi workshop yang akan disampaikan oleh Mas Ahmad Saroni selaku PRTG Expert dari PT 521 Teknologi Indonesia. Silahkan Mas Roni. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Nurma. Selamat sore ya untuk teman-teman yang sudah bergabung di acara webinar kali ini. Saya izin share screen. Oke, langsung saja ya. Kita akan masuk ke pembahasannya, yaitu adalah PRTG Advanced Setup. Jadi ini kita akan meng-setup PRTG ya. Jadi lebih konsen ke add device. Jadi saat kita add device itu nanti kita nggak nge-add-nya itu nggak satu-satu ya. Jadi kita nge-add-nya by group. Jadi dalam satu grup itu nanti kita masukkan IP, baik itu per segmen maupun standalone IP ya. Jadi kita masukkan satu-satu semua di situ. Nanti kita akan melakukan yang namanya auto discover. Nah, untuk auto discover ini juga ada template-nya. Jadi kita bisa gunakan auto discover via template maupun auto discover yang biasa ya, atau kita bisa sebut sebagai auto discover. Seperti itu. Oke, di sini kita langsung masuk ke agendanya. Yang pertama yaitu kita pengenalan dulu ya, PRTG overview. Yang kedua ada PRTG setup ya, specific credential, dan run auto discover with template. Jadi ini untuk yang setup specific credential. Maksudnya yaitu nanti kalau seandainya teman-teman add device gitu ya, terus kredensialnya itu beda-beda, maka caranya kayak gimana? Nah, nanti kita akan bahas ya di sini. Terus yang kedua yaitu ada run auto discovery with template. Jadi kita auto discover via template gitu ya. Jadi kan ada dua ya, auto discover biasa sama auto discover with template. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu add object. Nah, ini kita add objeknya menggunakan auto discovery level. Ya, auto discovery level ini nanti ada radio button yang nanti kita akan cek dan kita pilih yang mana ya. Untuk konten spesifiknya nanti kita bahas di bawah. Selanjutnya ada notifikasi trigger via library. Jadi biasanya kalau kita akan menggunakan trigger notifikasi atau menempatkan trigger notifikasi, biasanya kan lewat root ya, atau lewat grup-grup tertentu. Seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya ada status sensor yang statusnya dia berubah ya, dari dia up ke warning ataupun ke down, maka dia trigger notifikasi ini akan langsung melakukan action, yaitu men-trigger notifikasi baik itu ke email maupun ke Telegram, seperti itu. Nah, untuk hal ini bagi orang-orang tertentu itu ini kurang efisien ya, seperti itu. Jadi katakanlah saya itu hanya ingin sensor ping, jika hanya sensor ping yang down maka dia akan trigger gitu ya. Jadi nggak semuanya, nggak semua sensor itu kalau down dia akan notif atau trigger, nggak. Cuman spesifikasi tipe sensor gitu ya, yang nanti akan change status sensornya, maka dia akan memberikan trigger notifikasi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang pertama yaitu ada PRTG overview. Nah, di sini PRTG kepanjangan dari Passler Router Traffic Grabber. Nah, ini made in Jerman ya. Jadi nama company-nya yaitu Passler AG. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Windows. Hanya bisa diinstal di Windows. Tujuannya yaitu untuk memonitoring suatu device dalam sebuah network. Jadi yang bisa dimonitoring yaitu perangkat yang terkoneksi dengan network. Nah, dengan menggunakan protokol ping, SNMP, UMI, dan lain sebagainya, maka dapat memonitoring device atau perangkat, sistem, apps, atau aplikasi, traffic, net flow, dan lain sebagainya.
dan ini tidak memerlukan plugin tambahan. Selanjutnya kita masuk identical to the sensor. Nah, sensor ini adalah memonitoring satu aspek dari devices. Contoh, katakanlah di gambar ini ada namanya server developer gitu ya. Ini adalah operating systemnya Windows. Nah, di sini ada kotak ya, kotak ini disebutnya sensor. Nah, di sensor ini ada name yang bernama ping, uptime, CPU load, memory dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut sensor. Ini adalah sensor ping, ini adalah sensor uptime, dan ini adalah sensor CPU load. Protokolnya menggunakan protokol SNMP, jadi nanti poolnya menggunakan protokol SNMP. Yang kita dapat dari protokol SNMP itu ada ping, uptime, dan lain sebagainya. Di dalam sensor itu ada namanya channel. Nah, channel ini ya di dalamnya itu ada value-value yang merecord ya, value-value yang direcord oleh si channel ini. Gitu ya. Jadi di dalam sensor itu ada channel. Nah, di dalam channel ini dia ada value-value-nya. Contoh kayak di sini maksimum, ada minimum, ada packet loss, ada ping time. Nah, inilah yang merecord value dari device yang kita monitor. Selanjutnya kita masuk ke produk dari PRTG, ada 3, yaitu pertama PRTG Network Monitor. Nah, ini untuk skala kecil menengah, dia polanya on-prem dan membutuhkan server untuk core-nya gitu ya. Terus untuk licensing-nya yaitu perpetual licensing. Selanjutnya ada PRTG Enterprise Monitor. Nah, ini untuk yang kapasitasnya gede seperti itu. Nah, ini modelnya on-prem, membutuhkan server ya untuk core-nya, terus modelnya subscription license. Selanjutnya ada PRTG host. Nah, kalau host ini modelnya on cloud gitu ya. Terus dia tidak memerlukan server untuk core-nya dan pola lisensinya yaitu subscription lisensi. Selanjutnya kita masuk ke lisensi sensor. Nah, untuk lisensi sensor dari PRTG sendiri gitu ya. Nah, di sini ada pertama yaitu free trial. Jadi kita bisa gunakan ya selama 30 hari, unlimited sensor. Untuk fitur semuanya full, baik itu yang trial maupun yang free version walaupun yang berbayar. Itu untuk fitur semuanya full ya. Terus bedanya apa? Bedanya yaitu di kapasitas sensor. Selanjutnya ada PRTG free version, ini hanya 100 sensor ya, gitu ya. Terus yang untuk berbayar, yang paling kecil adalah 500, terus naik ke 1000, naik ke 2500, naik ke 5000, dan naik ke XL1. Untuk XL1 ini, informasi dari prinsipal yaitu adalah unlimited sensor. Cuma di sini ada batas safe atau amannya yaitu di angka 10.000 sensor. Selanjutnya ada PRTG Enterprise. Nah, ini minimal di angka 20.000 sensor. Nah, kita bisa menggunakan yang model Enterprise. Selanjutnya, kita masuk ke teknologi dari PRTG. Teknologi PRTG menggunakan teknologi SNMP All Version, baik itu versi 1, versi 2, maupun versi 3. Flow teknologi, di dalamnya itu ada NetFlow, SFlow, JFlow, dan lain sebagainya. Ada IPIC, ada SSH, ada WMI ping, dan juga ada SQL. Nah, untuk yang menggunakan script ya, disupport juga menggunakan Python, Execute, DLL, PowerShell, VB, dan lain sebagainya. Nah, untuk teknologi ini ya, itu PRTG itu mampu memonitoring performa database, network, apps, cloud service, dan juga hardware. Selanjutnya kita masuk arsitekturnya. Nah, arsitektur PRTG ya, setelah kita install itu ada 2 services yang jalan. Pertama yaitu PRTG Core Server Service, yang kedua yaitu PRTG Probe Service. Kalau core ini adalah bagian utama dari PRTG yang menjalankan fungsi dari web server, data storage, report engine, notifikasi sistem, dan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk probe ini adalah bagian PRTG ya, di mana yang akan melakukan monitoring secara real time atau yang melakukan pola pooling. Nah, ini dapat berupa local probe, remote probe, dan juga ada cluster probe. Hasil dari pooling akan diteruskan ke sisi core server. Gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah Windows Server ya. Windows Server ada 2 service yaitu core sama probe. Probe ini yang melakukan pooling. Kalau local probe berarti dia akan lakukan direct monitoring, yaitu dia langsung ke device. Ini yang pakai arsitektur local probe. Selanjutnya ada arsitektur remote probe. Nah, kalau untuk remote probe ini ada 2 Windows ya. Pertama yaitu Windows Server sebagai core dan local probe. Ini ada poolingnya. Yang kedua adalah Windows ya, baik itu Windows 10 dan lain sebagainya. Ini menggunakan mini PC juga nggak masalah gitu ya.
Nah, dari probe ke core ini harus terkoneksi ya. Interkoneksi bisa menggunakan private IP, tunnel IP maupun public IP. Nah, setelah ini udah tersinkronisasi, maka fungsi probe ini akan bisa langsung melakukan pooling ke devices. Jadi Windows Server local probe bisa monitoring, probe juga bisa monitoring. Seperti ini ya, polanya untuk arsitektur remote probe. Selanjutnya ada juga yang namanya host ya. Kalau host ini, jadi kita hanya perlu mini PC ya, hanya perlu Windows. Nggak perlu Windows Server ya, Windows 10 juga bisa gitu ya. Nah, terus ini langsung dia tembak ke host IP publiknya di sini berapa, gitu ya. Setelah synchronize, maka si probe ini atau kita bisa sebut sebagai remote probe bisa akan melakukan pooling ke device ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ada cluster probe. Nah, kalau untuk cluster probe ini ada 2 Windows Server dengan spesifikasi yang sama ya, dengan spesifikasi yang sama, setup yang sama. Cara kerjanya yaitu master akan melakukan mirroring ke master akan melakukan mirroring ke cluster ya. Jadi ini akan di mirroring file-nya, file config-nya dan juga file DB-nya seperti itu. Nah, setelah udah di mirroring, nah dia akan melakukan monitoring. Jadi pertama dia akan melakukan mirroring. Nah, untuk interkoneksi bisa lokal, privat maupun publik ya. Nah, terus dia akan melakukan pooling. Jadi pertama dia akan melakukan mirroring. Jadi ini harus di setup dulu. Setelah di setup dia akan melakukan mirroring. Selanjutnya akan melakukan monitoring. Ini monitoring, ini monitoring. Mirroring dan monitoring. Jadi aktif-aktif ya disebutnya kalau untuk cluster probe, yaitu aktif pertama disebutnya mirroring, aktif kedua monitoring di devices yang sama seperti itu. Nah, ini kita langsung masuk ke ininya ya, demonya. Jadi ini saya stop dulu, langsung saja kita langsung demo session ya. Oke, yang pertama itu kita akan sebentar. Hmm, Oke, yang pertama kita akan masuk ke sebentar, bisa stop dulu. Nah, ini dari materinya yang pertama kita akan melakukan yang namanya setup spesifik kredensial ya. Jadi katakanlah maksudnya adalah begini. Jadi kita itu punya yang namanya SNMP yang berbeda ya, seperti itu. Jadi SNMP yang berbeda itu gimana caranya kita bisa melakukan setup di situ. Nah, untuk melakukan setup, jadi hal pertama yaitu biasanya kalau kita mau melakukan setup kredensial itu kita bisa lakukan di root. Nah, untuk di root ini, nah kita bisa melakukan setup di sini ya, di kredensial, sistem, di kredensial Linux kalau pakai, atau kredensial VM kalau pakai. Ini untuk yang kredensial SNMP. Jadi di sini itu harus di setup. Ini kalau kredensialnya sama gitu ya. Jadi yang paling enak untuk kita setup RTG, device-device yang akan kita monitoring itu diusahakan SNMP, protokol SNMP, community-nya itu sama. Jadi kita setup sekali, kita add-nya berkali-kali seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya ada SNMP atau kredensial yang berbeda gitu ya, maka caranya yaitu kita akan setup berbeda, baik itu per grup maupun per device ya, seperti itu. Nah, contohnya di sini, katakanlah di sini ya, ini kita menggunakan infrastructure. Nah, ini katakanlah ini kredensialnya berbeda. Maka hal yang pertama kita lakukan, katakanlah kita pakai SRVDNS. Kita tinggal klik kanan ya device-nya, terus masuk ke setting. Gitu ya. Nah, setelah masuk ke setting, kita tinggal atur. Katakanlah ini kredensial SNMP-nya beda, maka dari sini kita tinggal rubah ya kredensialnya. Seperti itu ya. Jadi di sini tinggal rubah kredensialnya. Setelah kita rubah, kita tinggal save, maka
kita bisa melakukan pooling atau monitoring di device yang SNMP-nya sudah kita samakan. Jadi SNMP yang di device sama SNMP yang ada di PRTG itu harus sama, gitu ya. Nah, ini untuk yang tema pertama, yaitu setup spesifik kredensial. Baik itu SNMP, UMI, SSH, Citrix, database, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke run auto discovery with template ya. Jadi untuk run auto discover via template, biasanya kita akan meng-setup di grupnya bisa atau di devices-nya bisa. Nah, kalau di sini kita contohkan kita menggunakan router ya. Router. Nah, router di sini kita coba add baru gitu ya. Add baru kita masukkan IP-nya. Nah, di sini kita tinggal pilih ya device icon. Di sini saya menggunakan MikroTik, maka saya menggunakan MikroTik. Ini kita tinggal oke aja ya. Nah, setelah tinggal oke, kita tinggal klik kanan device, auto discover. Nah, di auto discover ini ada dua type ya, yaitu run auto discover dengan run auto discover with template. Jadi pembahasan kita yang run auto discover with template. Jadi kita tinggal klik, maka kita tinggal sesuaikan template-nya ya. Karena ini kita menggunakan protokol SNMP, maka kita tinggal ketik SNMP. Nah, di sini ada yang generic device, ada yang generic device enable detail. Kalau ini nggak detail, kalau ini lebih detail gitu ya. Kalau ini untuk Linux, kalau ini untuk yang Windows. Jadi coba saya akan klik yang ini ya, yang detail. Nah, setelah kita ketik dari sini, kita centang atau cek, kita tinggal klik OK. Maka di device ini akan melakukan auto discover sesuai dengan template yang sudah kita pilih ya, seperti itu. Tapi di sini harus ada catatan bahwa SNMP-nya itu sudah sama ya antara yang kita setup di device ya community-nya dengan device yang kita pola atau kita setup di PRTG seperti itu. Nah, ini kita tinggal tunggu ya devices-nya. Nah, maka ini kita dapat udah ya. Nah, di sini udah dapat. Kalau seandainya warnanya hitam kayak gini atau unknown, nah kita tinggal klik kanan scan now. Ya kan? Nah, kalau udah kayak gini maka si sensornya akan melakukan reload. Nah, oke. Ini yang disebut kita menggunakan setup run auto discover with template ya. Jadi simpel ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal setup kredensialnya karena kredensialnya ini sama semua kredensial SNMP-nya. Jadi kita tinggal setupnya di root. Di root ya. Jadi setelah sudah gitu ya. Setelah sudah maka kita tinggal masukkan IP yang kita akan monitoring devices-nya gitu ya. Setelah itu kita tinggal klik kanan, run auto discover via template, dan kita tinggal pilih kita acuannya menggunakan protokol apa gitu ya. Setelah kita klik SNMP gitu ya, maka kita tinggal cek dan kita tinggal oke. Nah, ini kalau seandainya ada sensor yang memang kita tidak perlu ya, kita tidak gunakan, nah maka boleh kita untuk mendelete sensornya. Kita cek dulu satu-satu ya. Nah, kita cek dulu satu-satu untuk sensornya. Ini ada hardware status, statusnya running gitu ya. Terus, terus kita tinggal turun lagi. Ini hardware statusnya ada 2. Nah, karena ini ada 2, yang satunya saya mau delete gitu ya. Maka kita tinggal delete hardware statusnya. Delete. Sudah selesai. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada sensor yang memang kita tidak perlu, maka kita tinggal delete saja seperti itu. Nah, untuk tata letak kita bisa geser ya, kita klik drag ke atas. Nah, ini pingnya udah di atas gitu. Kalau seandainya memori mau ditaruh di atas ya kita tinggal drag ke atas. Seperti ini. Nah, ini adalah auto discover with template. Oke ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu
add object. Nah, add object ini menggunakan auto discovery level. Nah, kalau ini gitu ya, ini kita harus mulai dari awal, yaitu saat kita meng-add device atau grup baru. Nah, ini saya sudah siapkan. Di sini ada grup besarnya, yaitu My Infrastructure. Nah, di sini saya akan add grup ya, grup di sini khusus untuk network, yaitu di sini saya akan kasih grup network gitu ya. Oke, untuk teksnya kita tinggal copy paste dari name-nya. Di sini tag itu nggak boleh pakai spasi ya, jadi harus nyambung tulisannya. Setelah sudah ya, setelah sudah kita buat grupnya, kita tinggal oke, gitu ya. Dan di sini ya kredensialnya ya sekali lagi kredensialnya harus sama ya antara kredensial di device dan kredensial yang kita setup di PRTG gitu ya. Di rootnya kita harus setup. Nah, cara yang paling efisien yaitu kita tinggal bisa klik kanan edit setting atau kita dari network klik networknya terus kita klik setting. Sama saja ya. Di sini bedanya ini tampilannya lebih besar dan kalau kita klik kanan edit setting itu tampilannya lebih kecil. Nah, di sini yang perlu kita setup yaitu ada di device identification and auto discover. Nah, ini saya akan klik yang standar auto discover dulu ya. Oke, setelah kita klik di sini, maka kita tinggal masukkan IP-nya. Di sini ya IP address selection method yaitu adalah kelas C. Nah, di sini ada star N ya, dan di sini juga ada informasinya. Ya. Jadi kita tinggal ketik aja 192 gitu ya. 168 nah kan, terus 0 atau di sini segmen saya menggunakan segmen titik 10 ya. Nah, di teman-teman di sana segmennya berapa tinggal sesuaikan. 1 sampai 254. Setelah sudah gitu ya, setelah sudah kita tinggal nah di sini ya device rescan itu kita klik yang perform ya. Atau kita skip. Jadi kalau intinya gini, kalau seandainya di ping oleh auto discover ini kok nggak nyambung, maka akan di skip. Gitu. Nah, ini bebas mau pakai yang perform atau yang auto discover. Setelah sudah kita isi, kita tinggal save. Maka si grup ini dia akan melakukan auto discover ya. Nah, maka segmen tadi ya, dia akan melakukan yang namanya ping dulu. Dia akan ngeping nih dari 10.1, 10.2 dan lain sebagainya. Kalau emang di ping kok dapet gitu ya, maka hal yang selanjutnya akan dilakukan yaitu dia akan langsung mendeploy atau mendiscover device itu. Jadi device itu apa itu namanya? SNMP-nya udah sesuai apa belum? Kalau udah sesuai, dia baru akan ditampilkan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini sudah masuk ada 10.3, 10.4, 10.6. Nah, ini. Nah, nanti kita tinggal apa itu namanya memposisikan sesuai dengan keinginan kita kayak gitu. Nah, ini kalau lama kita tinggal scan no ya. Kalau ingin kelamaan atau dari sini kita tinggal reload. Scan no. Nah, gampang ya teman-teman. Dapat ya clue-nya ya. Nah, ini untuk yang step atau session yang pertama yaitu kita menggunakan yang kelas C gitu ya. Nah, ini kelas C. Nah, ini hasilnya. Jadi sekali lagi, kalau SNMP atau kredensial yang di discover itu sudah kita setup kredensialnya, baik itu SNMP, WMI untuk Windows ataupun yang lainnya, maka dia akan langsung melakukan run auto discover ya secara auto seperti ini. Tapi kalau kita nggak setup atau di device itu belum kita setup gitu, maka yang ke view di PRTG itu hanya ping dan HTTP biasanya. Jadi kayak di VR, NVR yang belum kita setup itu biasanya yang kita bisa view yaitu ping dan HTTP.
Seperti itu ya. Nah, kalau yang ini kan udah nih, dia udah masuk gitu ya. Sensornya ini juga udah masuk. Nah, tinggal nunggu dia nih. Nah, ini auto discover-nya sisa berapa lama lagi nih, kita tinggal cek dari sini. Ini ada 10 auto discover gitu ya. Nah, ini untuk yang tadi ya, session yang pertama. Oke, ini kita akan balik lagi sebentar. Nah, ini untuk yang apa itu namanya, auto discover yang levelnya yaitu level kelas C ya, base IP address with star or N IPv4. Selanjutnya kita masukkan yang list of individual. Nah, ini ada 75 ya, sama 54 yang belum selesai di auto discover. Oke. Jadi kalau mau berhentiin auto discover, kita tinggal klik kanan, edit setting ya, terus kita tinggal apa itu namanya, no auto discover. Nah, setelah sudah kita tinggal klik OK. Maka auto discover-nya dia akan stop ya. Oke. Auto discover-nya harusnya sudah stop. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke yang kedua ya, session kedua, yaitu untuk yang IP address selection methodnya yang menggunakan list of individual. Jadi maksudnya IP-nya itu beda-beda ya, bukan per segmen. Ini saya delete aja. Terus saya buat baru. Oke, kita buat grup baru, add group. Atau di bawahnya teman-teman juga bisa nyesuaiin ya dari sini. Ini saya pakai contoh, kita buat grup baru ya. Tapi kalau teman-teman sudah sudah ke discover semua, kalau device-nya dikit, tinggal buat grup baru di bawahnya atau grup yang saat itu ada kita tinggal rubah ya. Nah, ini katakanlah yang individual ya. Individual IP. Oke. Nah, ini tag-nya saya nggak kasih, jadi saya langsung oke dulu gitu ya. Baru kita setup di sini. Klik kanan, edit setting. Oke, dari sini kita tinggal scroll ke bawah ya. Jadi di sini kita klik ya, device identification and auto discover, masih standar auto discover. Terus kita pilih yang nomor 2. Nah, kalau untuk yang nomor 2, kalau untuk individual ya, ini kita bisa satu segmen oke, beda segmen oke, atau API public juga oke. Nah, di sini saya coba pakai yang 192, 168, 10.1. Nah, ini routernya 192, 168, 10.2. Ini switch-nya 192, 168, 10.21, 192, 168, 10 berapa ya? 11, 192, 168, 10, 12, 192, 168, 10, 13, dan ini untuk yang kita coba menggunakan IP public ya. Sebentar. Saya cek dulu kredensialnya sudah sesuai apa belum ya. Oke, berarti ini kita tinggal masukkan IP public-nya. Oke, nah oke. Ini untuk yang list individual ya, list individual kita masukkan, kita tinggal klik OK. Nah, maka dia akan melakukan run auto discover. Nah, ini untuk yang list individual. List individual itu intinya beda segmen, beda IP, nggak masalah. Mau IP privat, ya, IP tunnel maupun IP public, selagi dia bisa di ping ya di servernya PRTG pakai command prompt dan itu reply ya statusnya, maka kita bisa monitoring dengan catatannya yaitu SNMP fiturnya udah diaktifkan ya dengan kredensial yang sudah di setup yang sama gitu ya antara yang di device dengan yang di PRTG setup. Sebentar, ini kenapa belum dapat ya? Coba kita balik lagi. Ini individual
10, 11, 12, 13. Oke, coba kita oke lagi ya. Oh, oke. Oke, di sini IP publiknya ya udah masuk. Terus ini juga routernya masuk gitu ya. Terus ini server masuk ya. Udah masuk semua. Jadi intinya berhasil ya teman-teman. Jadi ini menggunakan list individual ya. Jadi oh ada 6 lagi yang auto discover ya. Sebentar kita cek. Oh, masih auto discover. Oke, kita tunggu. Oke. Oh, IP ini berarti ya, nggak bisa kita ping ya, berarti diblok dari sisi sana. Jadi firewall-nya diblok ya. Nggak masalah, yang penting device-nya udah kedetek gitu ya. Nanti kita tinggal setup di sana untuk yang apa itu firewall-nya. Jadi ICMP-nya harus dilolosin gitu. Oke, ini cara yang kedua yaitu menggunakan list individual ya. Nah, untuk cara yang ketiga menggunakan subnet gitu ya. Menggunakan subnet. Jadi sekali lagi ini saya delete. Oke, auto discover-nya harusnya udah hilang. Oke, ini saya delete. Nah, ini kita pakai yang kita coba add group baru. Ini kita bahasannya menggunakan subnet ya, IP address subnet. Itu kita menggunakan subnet IPv 4. Tag bisa dikasih, bisa enggak. Sesuai dengan kebutuhannya nanti ya. Nah, ini saya oke. Terus kita balik lagi ya, klik kanan, edit setting, terus kita masuk ke standar auto discover, terus kita pilih yang nomor 3 ya, teman-teman. Nah, di sini sebenarnya udah ada informasinya sih. Nah, kita tinggal masukkan nih 192. Nah, kan udah ada please enter a valid IP subnet gitu ya. 192.168 di sini segmennya 11 katakanlah ya, atau 10. Oke, kita tinggal kasih /24. Nah, itu kita tinggal oke. Nah, maka si grup ini dia akan melakukan auto discover ya. Jadi pertama itu polanya auto discover, dia akan mengeping dulu ya device yang ada, apakah device-nya itu available. Kalau available maka dia juga akan langsung melakukan pencocokan kredensial ya, kredensial baik itu SNMP, WMI dan lainnya. Setelah cocok maka akan di-view-kan di device tree-nya PRTG ya, seperti itu. Nah, ini ada gitu ya. Nah, berarti ini udah berhasil ya. Langkah ini udah berhasil, yaitu menggunakan subnet. Jadi nanti teman-teman kalau meng-add PRTG itu nanti nggak satu-satu. Tapi boleh sih banyak banyak cara ya untuk meng-add device di PRTG. Yang pertama yaitu kita nge-add-nya satu-satu berdasarkan subgroup yang sudah kita buat. Atau menggunakan ya tadi auto discover level ya, auto discovery level. Jadi levelnya itu mau yang level pertama yaitu kelas C atau kelas list individual atau subnet gitu ya. Nah, oke, ini saya anggap udah berhasil karena device-nya udah ke view ya di grup RTG ini, di grup subnet gitu ya, dan di sini juga sudah nongol atau udah ke view apa itu namanya sensornya ya. Ini adalah sensor ping gitu. Oke, ini kita akan beralih lagi ke IP octet ya. Untuk yang IP address selection method yang pilihan nomor 4. Nah, ini saya kembali lagi, saya delete. Biar nggak ada run auto discover. Oke, ini clear.
Nah, untuk yang Octet ini, nah ini yang menarik nih kalau untuk yang Octet. Jadi kita tinggal klik kanan add group. Nah, jadi saya caranya add group ya, kalau teman-teman nanti bebas mau add group atau gimana. Nah, ini Octet. Octet rank ya. Octet rank ini IPv 4. Oke, kita klik OK ya. Oke dulu, kita klik kanan, edit setting. Kita masuk ke auto discover, pilihan nomor 2, baru kita pilih nomor 4. Nah, kita tinggal masukkan 192. Nah, ini ada pilihannya ya, teman-teman. 192, 168. Katakanlah 10 sampai katakanlah saya sampai 25 gitu ya. Nah, jadi kita tinggal samakan di sini ya. 192.168.10.1 jadi ini 10 sampai 25 gitu ya. Oke, IP-nya udah ditentukan dari ke, terus kita tinggal oke. Nah, maka grupnya ini dia akan langsung melakukan run auto discover. Nah, dia akan langsung melakukan run auto discover. Kita tinggal tunggu ya, dapatnya berapa devices-nya atau kita langsung scan dari sini. Oke, dapat ya, teman-teman. Oke, nah ini untuk yang run auto discover yang Octet. Jadi lebih simpel ya kalau Octet. Soalnya untuk klasifikasi grup itu ya IP-nya dari mana ke mana itu kalau satu segmen. Tapi kalau beda segmen kita bisa menggunakan yang list individual. Gitu ya. Nah, ini berarti ini udah clear. Berarti untuk yang apa itu namanya dengan IP address selection method yang pilihan nomor 4 itu sudah berhasil ya. Oke, selanjutnya nah ini kita akan masuk auto discover level ya. Di discover levelnya itu beda. Yang tadi kan standar gitu ya. Dan yang sekarang adalah auto discover dengan specific template. Oke, kita di sini akan saya delete dulu. Oke, sudah kita delete gitu ya. Terus kita coba buat grup baru. Grup baru yaitu ini with template ya. Oke. Oke, ini kita oke. Nah, caranya kita tinggal klik kanan, edit setting. Terus di sini kita coba ya masukkan ini nomor 4, pilihan nomor 4. Tadi kan pilihan nomor 2 ya. Tadi pilihan nomor 2, ini just kita masukkan IP-nya saja gitu ya. Untuk yang pilihan nomor 4 gitu. Ini kita masukkan template-nya dulu, baru kita masukkan IP-nya. Nah, di sini saya menggunakan SNMP ya, SNMP. Nah, ini saya menggunakan generik aja yang enteng. Terus di sini baru kita spesifik milih mana gitu ya. Milih yang kelas A atau yang kelas C ya, kelas C atau select A, select pertama, select nomor 1, select nomor 2, select nomor 3 ataupun select nomor 4. Nah, saya pilih nomor 4 coba ya. Jadi 192, 168, 10, oke, 10, 1 sampai 25 gitu ya, contoh. Nah, oke, ini sudah ada template-nya ya, jadi teman-teman. Jadi ini udah ada template-nya. Kalau tadi kan nggak ada template-nya, sekarang udah ada template-nya. Kita pilih yang nomor 4 ya, untuk yang device identifikasi. Ini pilih nomor 4, pilih template, baru pilih selection methodnya apa. Setelah sudah, kita tinggal klik OK. Nah, ini kita tinggal nunggu ya, dapatnya apa aja gitu. Oke, kita tinggal tunggu. Nah, sekali lagi untuk template itu kita nggak harus pilih satu ya template, pilih 2 juga boleh gitu. Jadi seandainya template-nya ini ada 2 yaitu menggunakan SNMP dan menggunakan WMI. Ya udah kita checklist SNMP juga. Oke, WMI oke. Nah, nanti dia akan mengenerate secara auto gitu ya. Nah, ini sudah ke view ya device-devices-nya. Kita tinggal nunggu sensornya ya yang di view apa saja. Nah, oke.
Seperti ini ya, teman-teman. Oke ya, simpel ya teman-teman ya. Oke, nah ini sudah ada ya. Device-devices-nya sudah ada dan sensor-sensornya pun sudah ke view seperti itu. Nah, ini untuk yang apa itu device identifikasi dan sensornya menggunakan pilihan nomor 4 yaitu auto discover with specific device template. Nah, untuk yang apa itu selection methodnya itu teman-teman bisa tentukan ya sesuai dengan kebutuhannya. Oke, kita masuk ke pembahasan yang lain, yaitu kita langsung masuk ke notification trigger via library. Oke, kalau notification trigger via library gitu ya, nah ini harus saya biarkan dulu seperti ini. Terus kita tinggal masuk ke library ya teman-teman, masuk ke library. Ini saya delete. Oke, kita mulai dari awal. Ini kita masuk ke library. Kalau seandainya ada di situ library-nya, kita cek semua, baru kita delete. Ya, di situ di delete semua nggak masalah. Terus kita add library. Library-nya apa ini? Tipe sensornya apa? Gitu ya. Katakanlah saya menggunakan ping. Atau lebih enaknya di sini ya, biar lebih enak yaitu all sensor ping. Jadi khusus sensor ping saja. Nah, ini setelah sudah kita tentukan name-nya, kita tinggal create. Oke. Kalau sudah di create, kita masuk ke overview dulu. Nah, di sini balik lagi ke device tree, susunan device tree-nya teman-teman. Itu ada berapa grup di situ? Kalau di sini kita menggunakan grupnya berapa ya? Grupnya 1, yaitu grupnya with template ya. With template, jadi kita tinggal masuk ke overview, kita klik kanan, kita add group dulu ya, sesuaikan dengan device tree-nya. Nah, kalau udah kita tinggal kasih nama. Nama grupnya yaitu with template. Setelah sudah kita tinggal oke. Oke ya, jadi grupnya ada, name library-nya ada, terus grupnya ada. Kita selanjutnya akan meng-add library node ya. Add library node. Kita tinggal klik add library node. Nah, di sini name library node-nya apa? Saya kasih nama ping gitu ya. Setelah itu kita scroll ke bawah gitu ya. Di sini ada link object. Kita tinggal klik saja link object-nya dan kita tinggal tentukan grup kita mana. Karena tadi saya udah kasih with template, maka kita menggunakan grup with template. Setelah sudah kita tinggal klik OK. Setelah sudah kita scroll ke bawah, terus kita klik nomor 2 ya, pilihan opsi nomor 2 di library node view, yaitu show a collection of filter sensor. Jadi kita klik dulu, klik. Setelah itu kita tinggal scroll ke bawah dan kita pilih filter by tag ya. Jadi di library node view kita klik yang filter by tag. Kita klik yang show. Baru kita ketik ya tagnya itu ping sensor. Kita klik ya. Terus kita tinggal create. Oke, maka semua sensor ping yang ada di with template itu kita sudah bisa nge-view ya seperti ini. Jadi saya ulangi ya teman-teman. Nah, untuk library, objek library yaitu kita tentukan library name-nya. Setelah itu kita klik link objeknya. Link objeknya menyesuaikan dengan grup gitu ya. Setelah sudah kita klik OK. Setelah itu kita klik library node view-nya di option nomor 2 ya. Show all gitu ya. Setelah sudah kita scroll ke bawah pilih yang tag. Filter by tag. Terus kita pilih yang option nomor 2. Terus kita tinggal ketikkan ping sensor gitu ya. Setelah udah kita tinggal klik OK. Nah, setelah ini udah jadi gitu ya teman-teman, kita masuk ke trigger notifikasi. Trigger notifikasi ya, terus kita tinggal add status trigger notifikasi. Nah, ini kita tinggal ketik ya, ini mau down.
atau mau warning, atau mau apa ya. Ini saya kasih down aja. Ini kita bisa optional. Terus triggernya kemana? Nah, ini balik lagi ya ke teman-teman. Ini mau dibuang kemana ya untuk emailnya. Itu ya. Terus selanjutnya untuk yang when status sensor, kita samakan ya, admin. Nah, untuk pilihan nomor 2, ini untuk yang eskalasi. Nah, eskalasi ini perlu apa enggak, nanti balik lagi ke teman-teman. Setelah udah, kita tinggal save trigger. Gitu ya. Maka nanti kalau seandainya ya ada apa itu namanya, ada sensor yang down gitu ya. Ini saya coba simulasi error. Gitu ya, maka dia akan lakukan trigger notifikasi ya. Oke. Oke, kalau error harusnya dia akan langsung kirim ya. Kita cek di lognya. Nah, kita cek dulu di lognya ya. Di sini ini ada post dependency. Trigger status down, harusnya dia trigger ke email. Kita cek dulu apakah notifikasi template. Teman-teman di situ saya ngasih apa itu panduan ya di apa PDF. Mungkin kalau belum di-share bisa di-share nanti ya sama Mbak Nurma ya. Jadi nggak usah khawatir kalau yang ketinggalan. Oke, ini di pause nggak ya? Oke, berarti harusnya dia kirim ke email ya. Nah, error sending email, berarti ngirim ke emailnya dia error, gitu ya. Oke, berarti apa itu untuk ininya saya coba share yang ini ya. Nah, ini bahan materinya udah saya sediakan, jadi nanti tinggal teman-teman apa itu yang apa itu namanya, yang merasa ketinggalan, nggak usah khawatir, ini saya udah buatin ya, kayak begini modelnya. Jadi teman-teman tinggal ngikutin langkah yang ada di sini, mudah-mudahan bisa ya, gitu ya, bisa diimplementasikan. Ya, jadi di sini udah saya sediakan ininya, apa linknya, jadi sudah saya sediakan template-nya, jadi nanti tinggal dipraktekkan ya kalau seandainya nanti ketinggalan. Jadi sessionnya sementara ya untuk yang advance itu sampai di notifikasi trigger via library. Seperti itu. Oke, sementara cukup segitu ya teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Mbak Nurma silakan. Oke, terima kasih Mas Roni atas presentasinya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama nih Mas, dari Pak Lutfi. Sebentar. Bentar. Di mute aja. Pertanyaan pertama dari Pak Lutfi. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah kelebihan PRTG dibandingkan tools monitoring lainnya? Oke, kelebihan PRTG dibandingkan dengan tools monitoring lainnya. Oke, untuk pertama harga Pak price-nya itu lebih murah. Lebih fair karena apa? Karena kalau untuk yang lain itu biasanya perhitungannya per node. Ya, kalau PRTG per sensor. Maksudnya PRTG itu Bapak bayar sesuai dengan apa yang Bapak ingin monitoring, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
PRTG ini aplikasinya ya kalau secara real time monitoring itu lebih bagus. Karena apa? Karena intervalnya dia lebih kecil, itu yang pertama. Yang kedua, PRTG ini itu apa itu namanya untuk saving historicalnya itu lebih panjang, yaitu di 2 tahun historicalnya, bisa di view sampai 1 tahun. Terus selanjutnya ya, dia saat pooling tidak banyak mengkonsumsi bandwidth. Itu. Terus apalagi bisa kita customize dashboardnya. Seperti itu. Ya paling itu sih untuk yang gambaran globalnya ya. Gitu. Itu Mbak Nurma. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Apa bisa diintegrasikan dengan tools lainnya? Diintegrasi. Ya. Itu doang. Yang ketiga, bagaimana skema licensing-nya jika ada? Oke, kalau diintegrasikan dengan tools lainnya, dulu ya di versi PRTG yang 2017 ya, itu kita bisa integrate dengan Grafana Pak untuk yang dashboard gitu ya. Terus setelah di versi 2018 itu kita udah nggak bisa integrate gitu karena Grafana dulu kan banyakan gratisan gitu ya. Sekarang kan udah nggak, udah developernya udah bayar gitu kan. Nah, selanjutnya itu PRTG punya ekosistem gitu. Jadi katakanlah kayak SLA plugin, terus di ini ada UVX monitor gitu ya. Nah, itu adalah pretelan atau ekosistem dari PRTG. Gitu. Itu kita bisa integrate dengan aplikasi lain. Kalau kita mau integrate dengan ticketing katakanlah, itu juga possible. Ticketing ini jadi input dari ticketing ini bisa menggunakan APA atau juga bisa menggunakan email. Yang paling gampang email. Terus untuk lisensinya yaitu ada yang subscription ya, terus ada yang perpetual. Kalau yang PRTG Network Monitor itu perpetual gitu ya. Kalau untuk yang enterprise sama yang cloud base itu lisensinya subscription. Itu Mbak Nurma. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Widodo. Ada 2 pertanyaan nih, Mas. Yang pertama, plus minus menggunakan prop dan local prop atau kondisi seperti apa kita harus pakai prop atau local prop? Oke, kalau kita mau menggunakan local prop ya, jadi kita katakanlah punya kantor cuma satu, Pak. Jadi punya satu kantor, segmennya mau banyak mau enggak, selaku bisa di ping kita bisa monitoring gitu. Nah itu cocok menggunakan local prop. Nah kalau Bapak punya katakanlah cabang gitu ya, cabang di katakanlah 4 atau 5 atau berapa gitu, intinya punya cabang. Nah di cabang itu Bapak nggak punya interkoneksi antara cabang ke pusat. Gitu. Katakanlah nggak punya tunnel atau VPN, dia standalone internet. Nah itu cocok kita pakai remote probe ya. Remote probe-nya kita taruh cabang. Karena apa? Karena nanti dari cabang itu langsung direct nembak IP publiknya yang ada di HO atau head office atau pusat gitu ya. Nah setelah itu sudah terkoneksi, maka si probe ini bisa pooling ke sisi cabang itu. Itu sih Mbak Nurma. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih dari Pak Widodo. Apakah bisa didemokan jika protokolnya menggunakan NetFlow? Didemokan menggunakan NetFlow. Sebentar. Bisa diulangi Mbak Nurma? Apakah bisa didemokan jika protokolnya menggunakan NetFlow? Sebentar, Pak Widodo, ada nggak ya? Pak Widodo mau bertanya langsung, Pak? Pak Widodo, Halo silakan. Mas. Halo Mas. Ya, Ya, silakan, silakan, Pak. Pak. Maksudnya gini Mas, selain SNMP gitu, kan kalau nggak salah PRTG support NetFlow juga ya. Nah itu kira-kira ada PRTG yang sudah ready gitu Mas, misalkan Ada. entah labnya ya di 521 bisa tunjukin itu kalau pakai NetFlow seperti ini apa yang bisa di-grab itu datanya. Oke, kalau untuk NetFlow yang bisa kita grab itu saya kasih contoh seperti ini ya. Jadi sebenarnya itu kalau flow itu ada dua informasi ya kalau flow. Pertama ada yang namanya paket sniffer. Paket sniffer ini pasti ditaruhnya di probe, baik itu local probe maupun remote probe. Ini paket sniffer. Yang kita bisa grab
dari paket sniffer itu ini local proof ya. Jadi dari hulu ke hilir. Jadi posnya ini nomor, terus SRC-nya itu mana, potnya berapa, destination-nya berapa, destination pot berapa, protokol berapa, dan bit. Ini volume ya, volumenya berapa persen. Bukan speed tapi volume. Nah, ini untuk yang flow. Jadi kita bisa tahu ya, ini jadi IP mana kemana, IP mana kemana. Tapi harus lewat sini ya. Nah, ini untuk yang paket sniffer. Kalau untuk yang flow itu kita masuk ke network ya, masuk ke network. Nah, ini dia, NetFlow versi 9. Kalau NetFlow itu adanya di router. Ya, kalau IPFIX adanya di probe, baik itu local probe maupun remote probe. Kalau NetFlow itu adanya di router. Mikrotik juga udah support ya. Jadi kita tinggal setup dulu ya di Mikrotiknya. Flow-nya itu DST-nya, DST itu ke IP Mikrotik. IP PRTG. Nah, setelah udah di PRTG ini, dia tinggal ngambil data dari flow. Nah, maka yang bisa di view ya seperti ini. Nah, ini kemana gitu ya, konsumnya berapa. Ya, seperti ini ya. SDN. Nah, ini untuk yang flow. Nah, ini Instagramnya siapa nih ke sini. Nah, ini dari router ya, seperti itu. Nah, ini juga kita bisa filter. Maksudnya filter itu kita bisa highlight IP tertentu. Katakanlah saya mau benar-benar spesifik monitoring input dan output daripada IP A gitu. Sekalian protokolnya itu available, possible kita bisa gunakan atau bisa kita lakukan seperti itu. Saya kira itu, Pak. Mas. Iya. Oke. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, silakan Pak Martin. Ya, silakan, Pak. Ya, selamat sore Pak Ahmad Saroni. Selamat sore, Pak Martin. Ya, saya ingin bertanya nih Pak, ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana mengelola dan mengatur jaringan agar lebih mudah dan dapat terukur gitu loh. Secara misalnya kita sebagai administrator jaringan kan, seperti apa. Terus bagaimana sistem monitoring agar dapat membantu administrator tadi tuh mengelola jumlah bandwidth segala macam seperti itu. Oke, saya akan balas pertanyaan pertama ya. Yang pertama itu, oke, saya akan masuk untuk ngasih ininya. Jadi pertama, Bapak harus pola ya. Pola itu maksudnya kayak gini nih. Saya punya infrastruktur. Infrastruktur ini saya buatin groupingnya. Kayak gini ya. Grup server ini virtual. Server itu ada virtual, ada Windows. Kalau untuk network itu ada router, ini Mikrotik semua, ada switch ya. Nah, ini untuk yang apa? VLAN gitu ya. Terus ada wireless. Ya. Jadi di Office itu hanya ini, Pak. Virtual, Windows, router, switch, dan juga wireless. Nah, ini Bapak harus sesuaikan dengan grupnya. Ini server, network. Di dalam network itu ada router, switch, wireless. Jadi kesimpulannya, tipe network Bapak itu sudah ada gitu ya. Katakanlah, saya itu punya router berapa ya? Dari sini Bapak udah bisa ngecek, router saya itu ada 3. Yaitu router ini NS, router NS1, router NS2. Dan juga ada ini router NS1 lagi, katakanlah gitu ya. Berarti router saya ada 4. Nah, kalau untuk kapasitas bandwidth, Bapak kembali lagi ke core-nya ya dari ISP. Dari ISP kita harus pantau nih ISP-nya. Kalau di sini itu ada 3 ISP ya di load balance. Jadi kita tinggal lihat nih. Traffic total boleh atau traffic in. Traffic in itu dari traffic yang kita ambil dari ISP. Nah, ini kita bisa limit atau kita bisa threshold. Jadi kalau katakanlah bandwidth-nya melebihi kapasitas gitu ya, maka dia akan alert. Dan setelah dia alert, dia akan email atau kirim ke Telegram. Nah, dari situ, dari intinya Bapak bisa tahu nih. Bisa tahu itu maksudnya, oh ternyata dari sumbernya itu sudah tidak mumpuni. Atau memang sudah mumpuni, tapi kita cek lagi ya. Ini dari satu sumber dulu ya, dari satu sumber. Terus kedua, turunannya. Turunannya. Di routernya itu ada berapa cabang atau berapa kabel yang kita distribusikan. Katakanlah di router A, di bawah router A itu ada switch gitu ya. Nah, di dalam switch itu kita juga harus cek ya bandwidth atau traffic daripada si switch-nya.
Jadi kayak sini itu katakanlah infra, kita masuk root. Jadi yang perlu kita perhatikan itu hanyalah routernya, Pak. Sorry, networknya di situ ya. Nah, kalau dari sisi core-nya aman, kita masuk ke switch. Di switch ini kayak gimana? Gitu ya. Trafficnya. Kalau sudah ya, kita tinggal masuk ke katakanlah kalau wireless. Saya di sini kan pakai wireless ya. Kita tinggal cek dari sisi wireless. Oh, ini kapasitasnya sekian, kapasitasnya sekian. Berarti masih aman. Oh, ini sekian. Berarti lagi load-nya tinggi gitu. Ada gambaran nggak, Pak? Jadi yang perlu kita concern ya kalau untuk yang IT network atau administrator, pertama itu networknya dulu, Pak. Kalau Bapak pegang dua ya antara network dengan apa itu namanya infranya, baik itu server gitu ya. Yang diperhatikan pertama itu susunan networknya, topologinya dibenerin dulu gitu. Nah kalau sudah berarti Bapak tinggal masukin device-device-nya di PRTG gitu ya. Tinggal kita monitoring secara traffic dulu. Kalau trafficnya udah aman ya, insya Allah semuanya juga ikut aman. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Roni. Sudah jelas, sangat jelas ya. Terima kasih. Iya Pak. Oke Mas, ini ada yang mau bertanya langsung, Pak Silakan. Erik Long. Pak Erik, silakan Pak Erik. Pak Erik, silakan. Mau bertanya langsung. Tadi sudah raise hand. Oke, ya. Selamat siang Pak Ahmad Cerni. Iya, selamat siang Pak. Saya mau bertanya, ini kan saya mau menggunakan PRTG sih. Oke. Sekarang sih udah install, kita coba pakai untuk monitoring CCTV kawasan ya. Oke, oke. Nah, di kawasan kita lumayan banyak, ada sekitaran 1.200 kamera. Nah, di situ untuk licensingnya itu perhitungannya bagaimana? Apakah per sensor atau per device ya? Per sensor, Pak. Per sensor ya. Terus mengenai Hikvision sendiri, itu sempat saya oprek nyari untuk library-nya. Itu custom library dan itu lama sekali, tahun 2017. Terus untuk perangkat-perangkat baru itu masih belum support sampai untuk baca hard disk-nya. Itu apakah ada solusi ya? Mungkin dari si Hikvision sendiri ataukah dari PRTG ada pendekatan ke Hikvision-nya? Terus kemudian ada lagi saya ingin gabungkan ke smart speaker Alexa. Terus kemudian yang paling penting itu adalah untuk ini kayak tiketing ya, semacam tiketing di kita supaya ketika CCTV itu ada mati di suatu kawasan itu langsung direct kasih emailnya itu ke arahnya si kontraktornya. Jadi kita langsung buat itu adalah menjadi SPK ya istilahnya. Surat kerjanya dia lah gitu. Paham, Pak. Iya. Oke, saya jawab Pak ya. Untuk yang pertama, lisensi dari PRTG per sensor. Biasanya hitungannya satu device itu minimal di 5 sampai 10. Ini untuk eskalasi global. Jadi kita katakanlah kalau untuk CCTV, IP kamera, itu paling mungkin ping HTTP. Ya, ping HTTP. Paling itu yang kita bisa ya. Nah, kalau untuk NVR kalau seandainya SNMP-nya support gitu ya, biasanya kita harusnya value-nya dapatnya banyak. Biasanya ya, banyak sesuai dengan ID yang udah ada. Nah, kemarin saya juga dapat dari customer ya. Jadi pas dia upgrade firmware NVR-nya, ternyata fitur SNMP-nya nggak ada. Mas, ini gimana gitu. Nah, setelah saya konsultasi sama Pessler, memang dari Pessler ini belum ada kayak semacam feedback ke Hikvision gitu ya. Apakah mau menggunakan protokol Hikvision sendiri atau protokol SNMP. Tapi dari informasinya memang belum ada fitur atau protokol Hikvision yang mau ditambahkan. Sementara menggunakan SNMP. Terus saya tanya, solusinya gimana? Ya mungkin di downgrade gitu. Ya jangan gitu kan. Ya udah sampai sekarang stuck di sini sih Pak. Sampai sekarang stuck di sini. Oke, kalau tiketing itu possible. Jadi nanti input dari tiketingnya itu bisa lewat email atau bisa lewat APA. Yang paling real time adalah APA gitu ya. Kalau APA biasanya agak mahal ini itu jenis tiketingnya gitu. Kalau seandainya pakai tiketing biasa menggunakan email. Jadi saat
ada trigger atau ada notif, biasanya kan dia kirim email ke tiketing ngambil, jadi di-create sama dia sebagai tiket dan sebagai SPK gitu. Iya, iya. Saya rasa itu sih Pak, kalau ada yang lain monggo. Oke. Yang tadi ada pertanyaan yang mengenai integrasi sama smart speaker Alexa sih. Oh iya, Termasuk Alexa. Alexa itu kalau saya boleh tahu itu semacam IoT atau apa ya Pak? Itu ada perangkat IoT memang di sana. Kita mau ketika dia ada downtime di mana, dia beritahu pertama. Terus kemudian kita ketika query mencari datanya, itu bisa langsung ngomong aja ke si Alexa-nya. Kita mau cek di area A, ada berapa device yang mati di sana. Oke, jadi Alexa ini semacam proof daripada IoT gitu Pak? Proof Iya, benar. Atau terus nanti Semacam ada sensor sensor dan A, proof-nya lah. sensor B gitu kan? Iya, iya. Oke, jadi bisa sih. Itu yang Jadi sempat untuk saya app-nya, masih Bapak masukkan dulu belum tahu IP-nya, si apakah Alexa-nya ini berapa. diperlukan lisensinya di Alexa-nya. Sebenarnya sih pas saat Bapak buka konfigurasi di Alexa-nya, itu ada fitur SNMP-nya nggak? SNMP ada. Ada, nah tinggal di Iya. enable SNMP-nya, kasih kredensialnya apa, coba Bapak add di PRTG, IP-nya berapa, kalau ada segmen IP, terus SNMP-nya disamakan, terus Bapak coba auto discover dulu. Kalau di auto discover nggak ada, coba Bapak cari katakanlah Tapi untuk yang saya sensor butuhkan justru ke humidity arah dan skill-nya Alexa-nya, Pak. Skill-nya si Alexa-nya. Alexa-nya supaya bisa query ke sana. Dibalik malah. Oh, dibalik. Kalau itu sebentar. Alexa ya. Kalau untuk ke sana kayaknya belum sih Pak, belum sih Pak. Mungkin nanti Belum pernah nyoba ya? belum pernah nyoba Pak. Kalau nanti seandainya yang komen itu dari sisi user ya. Gitu. Terus kemudian ada lagi Pak, kalau kita punya web service Pak, di kami Ciputra itu banyak sekali web service yang berjalan. Nah, kita mau pantau web service-nya itu. SLA-nya gimana, terus juga ada yang kita pakai pihak ketiga vendor tuh web service-nya tuh misalkan lah downtime 1 hari sampai 1000 kali lah gitu, langsung bisa kita tracking lah. Bisa Pak, harusnya bisa. Jadi kalau untuk web service di PRTG itu ada yang namanya sensor apa itu namanya sensor Apache ya. Balik dulu sih web service-nya apa Kalau di sana? Apache itu ya. Ya gimana Pak? Itu untuk lisensinya include yang di per proof itu ya, per sensor ya. Iya betul per sensor. Jadi balik lagi ya. Jadi Bapak ini menggunakan apa ya web servernya apa gitu kan? Sebentar kita cek dulu web server. XMPP misalkan. Nah, di sini ada HTTP, data advent ya, atau di sini nanti ada pakai yang REST itu. Ada Apache juga ada kayaknya, Apache ada. Nah, ini ada Apache mode status per status. Nah, ini monitor performance statistik of an Apache web service using mode status over HTTP. Nah, ini ada dua sih, Pak. Ada HTTP Apache mode status, juga ada HTTP Apache mode status total. Jadi nanti tinggal pilih yang mana gitu. Oke, ya coba sendiri lah nanti ya. Nah, Pak. Di sini juga ada notifnya kalau seandainya kesusahan, ada informasi yang nanti kita bisa cari di KB-nya si Pezler gitu. Oke, ada lagi Pak? Atau mau Pak, lanjut? Aja. Oke, makasih. Ya, selebihnya mungkin dieksplor sama vendornya juga. Siap. Terima kasih, Pak. Moga, Pak. Oke, Mbak Nurma mau lanjut? Lanjut ke pertanyaan Pak Haryanto nih, Mas. Apakah PRTG ini dapat digunakan untuk jaringan lokal dan LAN? Oke, bisa. Bisa, Mbak Nurma. Oke.
Lanjut ke pertanyaan Pak Ajis Wahyudi nih Mas, apakah lisensi sejumlah sensor bisa digunakan untuk memonitoring grup sensor secara bergantian? Misalnya lisensi 500 sensor, kemudian kita create 3 grup sensor dengan jumlah 400 sensor per grup. Ini kondisi di mana kita memiliki jumlah lisensi yang lebih sedikit dibanding jumlah total sensor dalam jaringan LAN atau WAN kita. Kok bingung ya? Coba diulang, Mbak. Pak Aziz, ada Pak Aziz? Iya, selamat sore Mas Roni. Sore, dan Pak. Pak Monggo, Pak. Aziz. Silakan, Pak. Ya, Tanya langsung misal, gimana? iya, maksud saya kita masih terbatas jumlah lisensinya nih Mas, belum upgrade, tapi jumlah sensor kita dalam satu jaringan ya baik WAN gitu sudah banyak. Terus kita pengen memonitor secara keseluruhan, tapi kan terbatas lisensinya sensor ya. Betul. Terus kita bikin grouping gitu, jadi kita ganti-gantian 1 jam ini kita grup A, 1 jam ini grup B gitu. Oh, Kata bisa create gitu. grup, iya. Di pause bisa, Pak. Di pause Di bisa. pause, oke. Nah, itu sih. Jadi katakanlah grup A usah pause dulu, nanti grup B yang Betul. jalan. Tetap Bisa, lisensinya Pak, bisa tetap ya mengakomodir itu ya. Gitu. Iya, betul, betul. Bisa, Pak, bisa. Siap, Oke. siap. Makasih. Mari, Pak, mari. Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Bara Ramadan. Apakah PRTG ini bisa dipakai OID enggak untuk sensornya? Bisa, OID-nya bisa. Bisa, pakai OID bisa. Jadi gini, saat Bapak masukkan OID, OID-nya itu juga harus, jadi pertama kita masukkan dulu OID-nya gitu ya. Setelah sudah, namanya SNMP custom. Gitu ya, SNMP custom. Nah, nanti masukkan OID-nya, name-nya apa gitu ya, dari sensor itu. Baru kita save. Nah, setelah di-save kita tinggal cek tuh. Tinggal cek apakah sensornya itu up apa enggak. Kalau seandainya sensornya enggak up, di situ ada message-nya apa gitu. Apakah ID-nya ini benar apa enggak? Nah, gitu kan. Nah, kalau seandainya benar berarti hijau up, kalau enggak benar berarti mungkin merah. Itu sih, Pak. Jadi OID-nya harus dicocokin dulu di PRTG gitu ya. Takutnya beda OID. Kalau seandainya udah sama, kemungkinan hijau gitu. Kalau seandainya kok masih belum, Bapak tinggal cari OID-nya. Lewatnya mana? Jadi kalau di device itu ada MIB ya, Bapak tinggal install namanya PRTG MIB ya, atau MIB importer. Nah, dari MIB itu Bapak tinggal import ya, import MIB-nya. Di situ dari MIB nanti akan ke view OID apa aja yang ada di situ. OID apa aja yang ada di MIB itu. Nah, setelah udah Bapak tinggal copy OID-nya, paste di PRTG. Kita lihat sensornya apa gitu. Kalau sudah ketemu ya berarti yang itu gitu loh, Pak. Itu Mbak Nurma. Oke, Mas Roni. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Kinghausen nih, Mas. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, spesifikasi server untuk instalasi PRTG ini apa saja? Yang kedua, cara ekspor setting PRTG untuk antisipasi kerusakan server bagaimana? Oke. Saya buka PRTG requirement-nya. Oke, saya share ya. Oke, ini. Oke. Ini requirement dari PRTG-nya ya. Ya, teman-teman, Bapak. Pertama yaitu di angka 500. Jadi di 500 itu kita perlu yang namanya CPU atau core-nya itu 4, memori RAM 4, disk ini 100 GB. Nah, ini retensi setahun. Nah, di sini ada yang mana current active administration session. Nah, ini saat session bersamaan ya, multi session. Jadi nggak boleh dari 30 user yang aktif secara bersamaan. Number of remote probe. Nah, ini remote probe-nya nggak boleh dari lebih dari 30. Ini untuk yang 500 sensor. Kalau yang 1000 berarti nambah ya, nambah 2 core-nya yaitu 6. Memorinya juga nambah 2. Kalau disknya jadi 500 ya. Nah, terus kalau seandainya 2500, core-nya nambah 2, RAM-nya nambah 2,
disknya nambah 7,5. Nah, terus ini ada virtual ya, virtual atau cluster. Nah, kalau virtual ini direkomendasikan. Tapi kalau untuk virtual ya, virtual itu nanti saya akan spesifik ke virtual. Virtual itu antara ini kan yang ada di sini itu sebenarnya untuk yang dedicated server ya. Nah, kalau untuk virtual, di virtual kan ada setup atau settingan itu memori share atau memori di direct ya. Nah, ini kalau untuk PRTG, kalau untuk virtual direkomendasikan menggunakan CPU dan memori yang direct. Jadi nggak sharing ya, yang dedicated ya. RAM, CPU dan memorinya itu harus direct atau tin ya, ada tin, ada share gitu ya. Pakai yang tin. Jadi nanti kalau seandainya VM-nya ini load-nya tinggi ya fisiknya, maka nanti nggak si PRTG-nya ini nggak kalah gitu. Ditakutkan seperti itu. Nah, kalau untuk yang 5.000 ya 8 dengan RAM memorinya tambah 12, disknya 1 tera. Kalau untuk yang XL1 yaitu di core-nya 10 sampai 12 atau lebih bagus, memorinya yaitu di 16 dan disknya di 1.500 atau 1,5 tera. Nah, ini untuk yang core. Untuk yang core sama local proof ya. Ini untuk yang dedicated server. Kalau untuk VM beda ya. Ini VM di sini ada informasinya juga. Nah, kalau untuk VM kita tinggal cek ya di sini. Nah, ini kalau ini untuk yang remote proof. Kalau remote proof itu lebih kecil. Kalau 200 sensor ya, core-nya 2, RAM-nya 2, disknya 40. Kalau 200 sampai 2000, CPU-nya 4, RAM-nya 4 ya, disknya 40. Kalau 2000 sampai 5000, core-nya 6, RAM-nya 6. Jadi lebih kecil ya. Saya rasa itu Mbak Nurmah. Oke, Mas Roni, kita lanjut ke pertanyaan Pak Henry Susanto. Apakah PRTG ini bisa untuk memonitoring aplikasi seperti bandwidth, Facebook, YouTube, Zoom, dan lain-lain? Oke, yang available sekarang itu Zoom ya. Zoom udah ada sensornya. Kalau untuk Facebook, oke, coba kita cek. Kalau Facebook sih belum ada ya, belum available seperti itu. Oke, kita back. Nah, untuk aplikasi ya, aplikasi yang lokal gitu ya, atau Windows aplikasi Windows itu ada ya. Jadi kita coba masuk Windows. Nah, di sini yang available itu HTTP ya, RDP gitu ya. Nah, atau service dari apa itu namanya aplikasi ya, servisnya aplikasi itu kita bisa monitoring. Ini ada Active Directory, event log. Nah, ini untuk yang Windows ya. Ini untuk yang Windows. Ini sensor-sensornya udah available. Jadi kita bisa gunakan. Hyper-V juga bisa gitu ya. Nah, kalau untuk apa itu namanya aplikasi yang Facebook, Facebook ini belum ada gitu ya. Belum ada. Kalau Zoom udah ada Zoom. Zoom sudah ada. Nah, ini untuk yang Zoom service status. Tapi kalau untuk Facebook itu belum ada ya. Itu untuk yang aplikasi yang luar. Tapi kalau untuk aplikasi yang semacam storage, server untuk yang aplikasi lokal ya di perusahaan, itu sebenarnya udah banyak di sini ya. Kayak semacam apa? Di sini kita tinggal cek ke hardware parameter atau network infrastructure. Nah, di sini itu udah disediakan ya sensor-sensor kayak Dell brandednya, terus ada XP dan lain-lainnya. Jadi ada Cisco. Nah, kita tinggal gunakan ya sensor yang sudah available. Jadi kalau untuk aplikasi balik lagi, aplikasinya itu aplikasi apa? Kalau seandainya aplikasi sosmed yang available hanya Zoom, yang lainnya belum. Itu Mbak Nurmah. Oke, Mas. Mas, tadi ada pertanyaan yang terlewatkan dari Pak Ping. Yang bagaimana cara ekspor setting PRTG untuk antisipasi kerusakan server? Oke, untuk ekspor berarti gini ya. Pertama, ekspor itu katakanlah server A ini mati ya atau ada kerusakan di hardware. Nah, hal pertama yaitu kita selamatkan dulu datanya. Datanya itu di mana? Di C program data Pessler. Cari ya, cari setelah kita install PRTG, cari di C program data Pessler. Nah, itu adalah log database-nya dari PRTG. Nah, untuk yang sudah production ya biasanya yang ada database yang ada di C program data Pessler itu sering di backup Pak.
sering di backup. Ya, filenya itu sering di backup. Kenapa? Karena takutnya nanti servernya ada masalah, jadi dia punya backup, ya. Dia tinggal change atau tinggal ekspor ke server baru. Jadi katakanlah gini ya, Bapak udah punya backup-annya, server lama ini mati, ya, katakanlah rusak apanya gitu. Nah, nanti Bapak tinggal siapin server baru ya, katakanlah di VM, Bapak buat OS-nya, Bapak install PRTG-nya, data backup-annya Bapak tinggal replace di D program data. Ya, jadi setelah PRTG-nya ini jalan ya, udah running auto discover-nya kita delete ya, network auto discover. Setelah itu servisnya Bapak matikan dulu. Dua-duanya matikan, delete. Setelah itu kopiannya atau backup dari server lama gitu ya. Itu Bapak tinggal replace di C program data Pestler. Setelah copy paste-nya udah selesai gitu ya, Bapak tinggal running. Gitu. Apa nih? Gitu, Pak. Jadi gitu ya caranya. Jadi kalau servernya ini ada yang mati, gitu ya, ada yang mati, terus kita punya backup-annya, jadi enak, itu udah enak ya. Jadi kita tinggal nyalain server baru, tinggal replace datanya dengan catatan servisnya dua-duanya mati, gitu ya. Nah, Mas Roni, Ya, ya. Silakan mau nanya langsung. Kalau pakai PC custom, PC biasa bukan PC desktop user gitu, bukan server, apa ya maksudnya recommended nggak ya? Bisa kita install khusus gitu aja buat PRTG di PC user gitu, komputer biasa, bukan server bisa ya? sih, bisa sih Pak, bisa Pak. Kalau Bapak pakai Windows 10 ya, mungkin Bapak harus matikan fungsi dari kayak kalender gitu ya. Terus Windows 10 kan tools kecil-kecilnya banyak Pak, aplikasi kecil-kecil bawaan tuh. Ya. Itu kan banyak. Nah, itu Bapak matikan aja dulu. Itu soalnya nanti nambahin memorinya nanti kan gede gitu kan. Nah, itu dikurang-kurangin atau yang running background itu dihilangkan gitu. Nah, itu bisa Pak. Bapak install PRTG di desktop bisa. Nah, ini informasi bagus nih, berarti bisa bantu company-company yang budgetnya terbatas. Betul, bisa. Ya, dengan catatan Pak ya, catatan itu jadi yang running background itu kalau bisa di disable gitu, di disable. Biar nanti biar nanti dia nggak makan memori banyak gitu. Itu sih Pak, yang perlu kita fokusin itu. Kalau Windows 10 ya. Oke, thank you. Oke. Mas, kita Ya, halo. Ya, kita lanjut ke pertanyaan Pak Yakub. Bagaimana bentuk dari dashboard PRTG ini? Apakah bisa dashboardnya berlapis dari business service, application service, lalu di breakdown ke server, database, dan network? Bisa. Jadi desktopnya PRTG itu kita bisa buat mini aplikasi, Pak. Jadi pertama main dashboard. Main dashboard saat kita klik icon apa, itu lari ke dashboard mana, itu bisa. Jadi di situ ada link yang kita ikut sertakan atau kita tempelkan di icon itu. Jadi katakanlah gini, ada main dashboard. Main dashboard itu ada 4 item, yaitu network, server, gitu ya. Terus katakanlah app sama service, gitu ya. Jadi saat Bapak klik yang server, maka dia akan reload ke server. Nah di server ini, nah nanti servernya ini server HO, server apa. Nah nanti Bapak tinggal pola. Intinya bisa, yaitu di icon itu Bapak bisa kasih link di situ. Nah setelah diklik ya iconnya, nanti dia akan reload. Nah nanti Bapak tinggal pola gimana gitu. Possible, Mbak Nurma. Oke Mas, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rakimun. Apakah PRTG bisa dengan VPN untuk kantor cabang ke kantor HO? Bisa. Oke, jawabannya bisa ya Pak Rakimun. Lanjut Mas ke pertanyaan Pak David Fernando. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk memonitoring data center, apakah hardware yang direkomendasikan untuk monitoring suhu, kelembapan ruang, dan pencahayaan ruangnya? Oke, kalau sekelas data center rekomendasi kita Pak ya, kalau untuk hardware-nya EMS-nya menggunakan AKCP. AKCP itu dia lebih branded-nya internasional, lebih powerful gitu Pak.
Terus diintegrat dengan PRTG juga udah enak gitu. Itu Mbak Nur, Mas. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan kedua, masih dari Pak David. Apakah bisa untuk memonitoring VM dari Google Cloud GCP? Oke, kalau dari Google Cloud itu kalau seandainya levelnya level VM ya dari katakanlah kayak apa ya? Levelnya level VM gedenya itu belum bisa, Pak, belum bisa. Tapi nanti kalau pakai apa itu Microsoft udah available ya, tapi kalau AWS itu available ya, tapi kalau Google Cloud itu belum ada, belum tersedia. Tapi kalau levelnya level OS ya, ada cara yaitu nanti Bapak buat server baru di sana, VM baru di cloud Google gitu ya. Terus di situ Bapak tinggal install remote group. Nanti tinggal sinkroniskan ke core-nya. Katakannya core-nya ada di HO. Nah, itu cara itu mungkin lebih efisien, Pak ya, daripada monitoring langsung dari level VM-nya atau level cloud-nya. Saya rasa itu sih, Pak, jawabannya. Mbak Nur, ada pertanyaan lagi nggak dari Bapak? Dari Pak David, ada nih Mas. Udah nggak ada. Lanjut ke pertanyaan Pak Dayu Raha. Untuk sensor MQTT pada PRTG, apakah bisa digunakan sebagai subscriber, kemudian menggunakan API untuk mengambil data tersebut? Bisa. Jawabannya bisa ya, Mas. Coba diulang. Ya, untuk sensor MQTT pada PRTG, apakah bisa digunakan sebagai subscriber, kemudian menggunakan API untuk mengambil data tersebut? Bisa. Asalkan brokernya udah available bisa. Itu, Mbak. Oke, siap. Kita lanjut ke pertanyaan Pak Paris Pramadia Ramadhani, Mas. Punten mau tanya, Mas, saya monitor perangkat router, misal router A di PRTG. Kenapa sensor yang tertrap untuk router A tersebut putus-putus? Padahal kalau tes ping ke router tersebut stabil. Perangkat lain yang satu network dengan router A tersebut tidak ada masalah. Oke, itu lokal apa enggak, Pak, pertanyaannya? Kalau seandainya lokal, berarti sebentar, sensor yang dibebankan ke device itu tuh ada flow-nya enggak? Maksudnya sensor dalam impact dia impact berat atau impact sedang atau impact yang low. Boleh nanya langsung, Pak. Monggo. Ya, silakan Pak Faris. Ya, halo. Pak Faris, ya. Ya, sore Mas Ahmad. Sore. Ya. Sore. Iya, jadi kalau untuk flow-nya sih sebenarnya ringan ya, cuma ping sama monitor traffic ya SNMP di tiap interface-nya. Nah, cuman itu memang yang agak saya bingung itu kenapa cuma router tersebut aja yang sensornya itu putus-putus, bukan down, tapi memang putus-putus. Karena kan kalau down itu kan ada garis merahnya ke bawah ya kalau down. Nah, ini emang putus, jadi nggak terus menerus termonitor. Nah, sedangkan di perangkat lain yang masih satu network dengan router tersebut itu normal. Nah, yang di router A ini juga kalau misalnya kami ping itu nggak ada putus-putusnya, stabil. Nah, jadi itu yang bikin bingung. Nah, posisinya juga sih local prop sih karena masih satu network di sini. Satu network, beda segmen apa gimana, Mas? Kalau server dengan router. Itu router kan ya? Iya, router. Kalau segmennya itu untuk monitornya masih satu segmen sih. Harusnya sih aman. Sebentar. Poolingnya per 30 second atau per 60 second coba di otak-atik dari situ, Mas. Poolingnya coba pakai yang standar 60. Kalau seandainya pakai standar 60 masih lama, coba dikecilin ke 30 second pooling. Just hanya device itu dulu ya. Terus setelah sudah, coba di historical datanya atau live-nya atau per 2 hari atau per seminggu atau per setahun gitu ya. Kita cek di tabelnya itu dia ada merahnya enggak. Nanti kalau dari situ ada merahnya itu kita bisa tahu tuh. Ya, kita analitiknya dari situ sih, dari tabel atau row-nya atau dari grafiknya. Kelihatan nggak ya, Mas, kira-kira?
Kalau itu mungkin nanti dicoba ya Mas ya, soalnya belum sempat ngoprekan ke situ sih. Nah, jadi nanti coba ke historical data atau live-nya atau per 2 hari gitu ya. Di situ kan ada tabel, row tabel. Nah, kalau down itu pasti merah. Nah, tahu-tahu dia hilang gitu kan, tahu-tahu hilang gitu, unknown gitu ya. Ya, biasanya sih ya itu. Jadi kalau misalnya kita ambil raw datanya dari historical data itu unknown atau apa ya, putih aja gitu, nggak ada tabelnya, nggak ada isinya. Oke, dependensinya hidup nggak gitu? Cek dependensinya. Ya, jadi klik kanan device, terus edit setting, scroll ke bawah, schedule dependensinya itu dimatikan. Oh iya. Yang inherit schedule, dependency, and maintenance window ya? Ya, itu dimatikan, jangan dihidupkan. Biasanya kalau dihidupkan, kalau pingnya dia mati, apa itu sensor kayak sensor uptime dan lain sebagainya pun itu unknown akhirnya, karena ke pause. Oh iya. Oke. Boleh nanya satu lagi nggak kira-kira? Ya, silakan. Ini sih sebenarnya case lama ya kebetulan, kebetulan PRTG-nya juga emang udah nggak aktif ya karena udah lama. Jadi dulu waktu zaman masih pakai PRTG versi 6, nah itu saya kalau misalnya mau nambah sensor itu biasanya clone dari sensor yang udah ada. Jadi kita misalnya mau monitor perangkat A nih, kita mau monitor lagi perangkat B, cuma di clone aja terus diganti IP-nya. Nah, cuman kadang-kadang tiba-tiba itu si perangkat B ini dia ke pause sendiri. Ya, itu karena dependensinya masih nyangkut. Oh, jadi gitu ya. Iya sih, sempat sih saya otak-atik dulu. Jadi dependensinya itu awalnya kalau nggak salah saya select object, terus saya ganti ke use parent. Emang harus gitu ya, Mas? Harus gitu. Jadi intinya gini, iya. setiap device yang kita add auto discover itu dependensinya aktif. Dependensi acuannya itu ke ping. Kalau pingnya down, maka sensor kayak uptime di belakangnya itu pasti ke pause. Caranya yaitu kita masuk ke device list, cek semua kecuali core dan probe. Nah, di situ kita tinggal setting. Nah, baru kita matikan schedule dependensinya. Itu udah clear. Gitu sih, Pak. Oke, siap. Makasih infonya Mas. Sama-sama. Ya, Mbak, lanjut. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan Pak Teddy Effendi. PRTG apakah support untuk kebutuhan monitoring network security seperti monitoring DDoS, malware, dan lain-lain untuk trigger awal mencegah serangan pada network infrastruktur? Oke, kalau untuk DDoS kemungkinan ya yang bisa kita kasih masukan yaitu kita harus hidupkan fitur unusual detection. Nah, kalau untuk unusual detection ini PRTG itu dia akan merecord ya pola dari suatu grafik ya, pola atau dari sebuah traffic, bukan grafik ya. Jadi katakanlah interface A gitu kan. Interface A ini pola trafficnya itu katakanlah sehari itu 1 mega gitu. Nah, dalam waktu 1 minggu itu dia akan ada analitik sendiri. Nah, tahu-tahu di minggu kedua dia itu trafficnya tinggi bener gitu ya. Nah, maka nanti akan diidentifikasi ke unusual detection. Sampai di situ aja. Nah, kenapa dia unusual detection? Di situ ada informasinya. Trafficnya terlalu tinggi. Nah, nanti tim harus ngecek langsung ke device atau ke lognya. Jadi PRTG itu hanya ngasih tahu ini loh ada unusual detection, yaitu trafficnya tinggi gitu atau low gitu. Kalau low itu ada apa? Nah, dari sisi tim itu harus ngecek langsung ke device. Paling fungsinya untuk security hanya sebatas itu sih Pak. Nggak sampai deep gitu ya. Paling itu Mbak Nurma. Oke Mas. Mungkin bisa di-show Pak untuk yang unusual detection tadi Pak. Gimana? Oke, unusual detection itu kita setup-nya ada di sini Pak ya. Di monitor. Oke. Oke, monitor. Terus di sini ada unusual detection. Nah, ini rekomendasi. Jadi di sini ada acuannya. So unusual status when dari mana? Nah, ini rekomendasinya kan kurang dari 20, lebih dari 500. Nah, ini kita bisa sesuaikan ya di sini.
dengan presentasi yang ada di sini ya. Mau pakai yang rekomendasi atau yang pakai yang angkanya segini atau segini. Itu bebas. Ini nanti dia akan ada kalkulasi tersendiri ya, gitu. Nah, ini untuk yang dari ya, terus yang kedua ini per jamnya, ya, atau ini per 24 jamnya. Nah, nanti tinggal kita samakan ya, kalau seandainya di sini pilih yang rekomend, di sini juga harus rekomend. Terus di sini juga log ya, lognya itu perlu di display ya, atau enggak, itu nanti bebas. Tapi rekomendasi sih lognya ini klik yang pilihan nomor ini, log unusual event, gitu ya. Nah, jadi ini Pak unusual detection. Jadi kalau seandainya trafficnya ini kok tidak sesuai dengan yang direkomendasikan di sini, maka sensor statusnya warnanya oranye, Pak. Warnanya oranye. Jadi kayak gini ya warnanya, sebentar. Warnanya kayak gini, gitu ya, unusual. Nah, nanti di sini ada informasinya, U-nya ini kenapa gitu loh. Ada message-nya gitu. Kayak ini ya don. Nah, don ini kan ada message. Message-nya ini. Nah, sama unusual detection juga sama, ada message-nya. Nah, itu maka tim nanti yang perlu ngecek langsung ke device. Jadi fungsi dari PRTG hanya sebatas di situ, Pak. Gitu sih, Pak. Ada gambaran, Pak? Halo Pak Teddy. Oke Mas, kita Oke. lanjut ke Oke. pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Erwin. Apakah PRTG ini bisa dibuat untuk pengkategorian jenis-jenis trouble? Misal, PC klien dimatikan. Secara jaringan kita ping pasti RTO. Nah, RTO ini apakah bisa di-split kembali? RTO PC down, RTO jaringan putus dikarenakan koneksi tidak stabil atau bagaimana? Oke, kalau kayak gitu, ini agak susah. Oke, kalau untuk indikasi apa itu sebuah device ya, kalau seandainya PC kurang ya, tapi kalau seandainya IP kamera atau CCTV ya, itu mungkin ya. Jadi di IP kamera itu kan biasanya mati itu Pak, mati itu karena kabel putus atau power hilang, kan gitu. Antara kabel putus sama power loss. Nah, untuk identifikasinya, lihat dulu ping-nya ini message-nya apa? RTO atau destination. Gitu ya. Kalau RTO, berarti powernya masih nyangkut, kabelnya putus. Tapi kalau destination, kabelnya masih nyangkut, powernya putus. Biasanya estimasinya di situ. Nah, kalau untuk komputer nih, klien nih, komputernya dimatiin. Berarti dia benar-benar RTO, emang device-nya benar-benar mati gitu. Tapi kalau seandainya dari sisi router, nah ini agak bingung nih. Maksudnya acuannya dulu ini dari mana dulu gitu loh. Logik acuannya dari mana? Kalau logik acuannya Bapak tahu dari mana, itu bisa diolah atau bisa dipola lagi gitu. Itu sih Pak yang saya bisa ngasih gambaran besarnya itu. Tapi kalau lebih spesifik mungkin saya belum begitu paham ya secara detail kayak gimana. Itu sih Mbak Nurma. Oke, Mas Roni, semua pertanyaan sudah dibacakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO senilai Rp100.000, mohon untuk dapat menyalakan kameranya, kita akan foto bersama-sama. Oke, belum menyalakan kameranya. Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, bentar. Oke, Mas Roni, silahkan Mas mau menyampaikan closing statement. Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau untuk yang mau mempelajari PRTG
PRTG udah free ya, jadi free 100 sensor. 100 sensor itu kalau di estimate atau mau ngirit sensor itu bisa sampai 10 lebih ya untuk device-nya. Maka bisa teman-teman oprek ya, baik itu, jadi intinya gini lah, kalau kita masih bisa ngoprek ya untuk kepuasan diri kita ya, terutama untuk tim-tim yang bergerak di bidang network, kalau kita ngoprek berhasil itu ibaratnya kepuasan tersendiri lah yang kita nggak bisa ungkapkan. Jadi teman-teman ya, PRTG ini ada yang free trial gitu ya. Kalau mau ngoprek silakan, freeware selagi masih free ya kita gunakan lah gitu loh. Kita bisa gunakan ilmunya, kita bisa gunakan untuk hal yang lebih berguna. Paling itu sih Mbak Nurma. Mungkin Pak Fangki kalau mau nambahin silakan. Fangkinya lagi ada acara lagi, Mas. Oh gitu. Ya udah. Baik, saya akan mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo. Yang pertama itu Pak Dayu Raha. Ada Pak Dayu Raha? Pak Dayu Raha. Pak Dayu. Kalau dilihat dari kolom partisipannya masih ada nih, Mas. Oh ya udah. Yang kedua Pak David Fernando. Ada Pak David? Pak David. Halo Pak David. Ada juga, masih ada juga sih Mas. Cuma ya udah nggak apa-apa, masukin aja. Yang ketiga, yang terakhir Pak Hendri Susanto. Ada Pak Hendri? Pak Hendri Susanto ada, tapi kayaknya ke-mute deh. Pak Hendri, ya udah nggak apa-apa. Ah ya ada. Oh ada. Selamat ya. Selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher Oppo senilai Rp100.000. Nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam workshop kita hari ini. Sampai bertemu di event kita selanjutnya. Ada di tanggal 8 Juni yang akan membahas DRC penting bagi perusahaan atau instansi. Tanggal 15 Juni akan membahas disaster recovery using PIM solution. Tanggal 16 Juni akan membahas prepare your disaster recovery using Acronis. Tanggal 22 Juni akan membahas PRTG cluster for disaster recovery monitoring. Tanggal 29 Juni akan membahas gunakan hyper-convergent infrastruktur SANFOR untuk DRC Anda. Baik, Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas partisipasinya dalam workshop hari ini. Sampai jumpa di workshop kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.